مرحبا أهلا نوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā 'uff wa la tanhazhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan telah Allah tetapkan untuk menyembah, jangan menyembah selain menyembah Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuatlah baik kepada orang tua kalian, berbakti kepada orang tua kalian. Imma yablughanna 'indal kibra ahaduhuma aw kilahuma. Dan apabila ketika kalian mendapati orang tua kalian dalam keadaan yang lanjut usia atau keadaan yang tua atau salah satu dari kedua orang tua kalian, fala taqul lahumā 'uff. Maka jangan katakan kepada kedua orang tua kalian kata uff. Uff di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu kata yang tidak bermakna. Contohnya seperti di dalam bahasa Indonesia Sedangkan pendapat yang kedua mengandung kata unsur kata penolakan. Contohnya di dalam bahasa Ternate kita sering menyebut kepada orang tua cela, itu salah satu mengandung unsur penolakan. Wala tanhazhuma. Dan janganlah kalian membentak kedua orang tua kalian. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan katakanlah kepada orang tua kalian dengan perkataan yang baik. Wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah. Dan hendaklah kalian merendahkan diri kalian di hadapan kedua orang tua kalian dengan kasih sayang. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan katakanlah Tuhan kami, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana Dia menyayangi kita waktu kecil. Yang menyuruh kita berbakti kepada orang tua kita bukan ustadz, bukan ayah kita, bukan ibu kita, bukan tetangga kita, akan tetapi yang menyuruh berbakti kepada orang tua kita diwasiatkan oleh Allah Sang Pencipta, Allah Jalla Jalaluhu. Seandainya orang tua kita dalam keadaan kafir atau non muslim, tetap kita wajib berbakti kepada orang tua kita. Seandainya kita dilantarkan orang tua kita karena kita sibuk, orang tua kita sibuk, sang ayah bekerja, si ibu bekerja, sang anak dititipkan oleh di neneknya atau tetangganya, dan ketika anaknya berhasil, orang tuanya kembali. Apakah saya wajib berbakti kepada orang tua kita? Wajib. Karena apa? Karena Allah yang menyuruhnya. Dikisahkan ada sebuah kisah terjadi di Timur Tengah. Ada seorang anak yang ibunya mengalami gangguan jiwa. Ketika itu ibunya dibawa ke rumah sakit. Sesampai di dalam rumah sakit, ibunya lari-lari sampai mengelilingi meja si dokter. Sekali-kali anaknya digigit, sekali-sekali anaknya diludahi. Kemudian ditanya oleh dokter tersebut, "Wahai anak muda, siapa ya perempuan tersebut?" Kata anak muda, "Itu ibu saya." Sejak kapan dia sedang kenapa? Dia mengalami gangguan jiwa atau gila. Kemudian ditanya, sejak kapan dia mengalami gangguan jiwa? Sejak kecil. Kemudian bagaimana engkau lahir? Ketika ibu saya menyampai usia balik, dikawinkan oleh kakek saya agar anaknya dapat merawat ibunya. Kemudian dalam berjalan hubungan perkawinannya 10 bulan, ayahku menceraikannya karena faktor gangguan jiwa. Mulai semenjak itu saya yang berbakti, yang merawat ibu saya. Kemudian dokter itu bertanya, apakah Anda berbakti dengan ibu kamu? Iya, saya berbakti. Apakah ibu kamu mengenal kamu? Ibu saya tidak mengenal saya. Apakah ibu kamu mengetahui bahwa dia mempunyai anak?
ibu saya tidak mengetahui bahwa dia mempunyai anak. Lantas kenapa engkau berbakti kepadanya? Engkau bisa menitipkannya di pantai jompo, dan engkau bisa mengejar kehidupanmu, mengejar karirmu, sedangkan ibumu tidak mengenalmu. Jawab dari anak muda tersebut yang si dokter terdiam. Iya, benar. Ibu saya tidak mengenal saya, tetapi Allah mengetahui saya anak ibu saya. Kita berbakti kepada orang tua kita, tidak diberikan cobaan seperti kisah tersebut. Orang tua kita alhamdulillah tidak mengalami gangguan jiwa, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Akan tetapi banyak dari kita masih belum berbakti kepada orang tua kita. Seandainya kita ditempatkan seperti kisah anak tersebut, belum tentu kita mampu seperti anak tersebut. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Dikisahkan seorang bayi sebelum ditiupkan ruhnya di dalam perut ibunya, terjadi dialog antara seorang bayi dengan sang pencipta Allah Jalla Jalaluhu. Seorang bayi bertanya, mengucapkan kepada Allah, "Ya Allah, saya tahu Kau diturunkan di dunia karena di dunia banyak kejahatan." Kata Allah, "Tenang, nanti malaikatku yang akan melindungimu." "Ya Allah, saya takut turun di dunia karena di dunia saya lahir dalam keadaan lemah, tidak mempunyai kekuatan." Kata Allah, "Tenang, nanti malaikatku yang akan menjagamu." "Ya Allah, saya takut diturunkan di dunia karena saya tidak mengerti, tidak tahu menggunakan bahasa yang digunakan di dunia." Kata Allah, "Tenang, nanti malaikatku yang akan mengajarimu." "Ya Allah, saya tidak tahu cara kembali kepadamu." Kata Allah, "Tenang, nanti malaikatku yang akan membimbingmu." Pertanyaan terakhir dilontarkan oleh sang anak sebelum dia tiupkan di ruhnya di dalam perut ibunya. "Ya Allah, bolehkah saya tahu siapa nama malaikat tersebut?" Kata Allah, "Engkau akan memanggilnya di sebutan malaikat tersebut dengan sebutan ibu." Ya ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Kita tidak butuh dalil, kita tidak butuh hadis Al-Quran untuk berbakti kepada orang tua. Lihat kontribusinya di dalam hidup kita. Dia mengandung kita selama 9 bulan. Selama 9 bulan punggungnya sakit. Selama 9 bulan dia tidurnya tidak benar, tidak teratur. Pola hidupnya tidak teratur. Bahkan seringkali muntah ketika makan. Setelah itu tidak sampai di situ 9 bulan. Engkau ketika mau dilahirkan, beliau merasakan sakit. Bahkan di dalam penelitian mengatakan 40 tulang dipatahkan secara bersamaan ketika bayi tersebut akan dilahirkan. Seandainya lahirnya normal, kalau lahirnya cacar, bahkan perutnya dirobek. Engkau lahir dengan memberikan luka kepada ibumu. Ketika dia lahir, engkau lahir di dunia, segala penyakit, segala kesakitannya hilang, terbayar oleh kehadiranmu. Tangisan pun dimunculkan, itu pun pasti tangisan sedih. Kita setelah hidup, setelah lahir 2 tahun 24 bulan kita disusui oleh ibu kita. Ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, ketika kita menangis karena lapar, ketika kita buang air, ketika kita menangis, ketika kita buang air, siapa yang datang membersihkan kotoran kita? Ibu kita. Siapa yang bangun tengah malam untuk kita? Ibu kita. Kemudian setelah kita menyusui, kita diajakin berjalan, diajarin cara berbicara, diajarin cara hidup, diajarin didikan-didikannya, diajarin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Jangan dahulukan perkara duniawi di atas perkara ibumu. Jangan dahulukan, jangan engkau lupakan ketika engkau mendapat jabatan, engkau lupakan ibumu. Ingat, engkau mendapatkan jabatan karena doa ibumu. Jangan engkau sia-siakan waktumu di waktu muda untuk mengejar perkara-perkara dunia, sedangkan engkau tidak berbakti kepada orang tua. Engkau akan menyesal ketika orang tua telah meninggal. Jangan engkau dahulukan wanita-wanita lain selain wanita ibumu, selain ibumu. Wanita lain engkau kenal setahun, 2 tahun, 3 tahun, sedangkan ibumu engkau mengenal selama belasan tahun, ada yang 30 tahun, 40 tahun, bahkan dialah yang merawatmu dari kecil.
hingga engkau menginjak dewasa. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sholat, kita beribadah karena apa? Karena mencari ridha Allah. Allah berfirman di dalam surat, Inna khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kami menciptakan kamu, bangsa jin dan manusia, untuk menyembah kepadaku. Sehingga kita menyembah kepada Allah untuk mencari apa? Ridha Allah. Tapi ingat, ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua. Rasulullah SAW bersabda, ridha Rabbi fi ridha walidayni wa sakhatuhu fi sakhatihima. Ridha Allah terdapat di ridha orang tua, dan murkanya Allah terdapat di kedua murka orang tua. Simpel kita melihat Allah murka kepada kita, simpel kita melihat Allah ridha kepada kita. Jika engkau bangun pagi hari, engkau membuat orang tua ridha, maka sepanjang hari saat itu juga Allah pun ridha kepadamu. Jika engkau bangun pagi hari membuat orang tua murka, maka engkau hidup sepanjang hari dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Engkau membuat di pagi hari orang tua ridha, maka salah satu pintu surga terbuka. Keridhaan orang tua dalam ketika kematian Hasan Al-Basri, kematian ibunya Hasan Al-Basri, Hasan menangisnya tidak seperti biasa, menangisnya begitu lama. Ketika itu ditanyakan oleh muridnya, ya wahai anta imam, engkau ialah seorang imam, tidak pantas engkau menangis seperti begini. Sudah sunatullah, di mana semua yang hidup pasti akan mati. Kata Hasan Al-Basri, iya saya terima sunatullah, semua yang hidup pasti akan mati. Tetapi saya sayangkan, karena pintu surga itu telah pergi, saya tidak dapat berbakti lagi kepada orang tua saya. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Berbaktilah kepada orang tua kalian selama orang tua kalian hidup. Dan ketika orang tua kalian sudah meninggal, bagaimana cara kita berbakti kepada mereka? Rasulullah SAW bersabda, idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath, min shadaqatil jariyah wa 'ilmu yanfa'u bih wa walidin salih yad'u lah. Ketika mati seseorang manusia, terputus amal-amalnya kecuali 3. Yang pertama amal jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi banyak orang, yang terakhir doanya orang anak soleh kepada orang tuanya. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salatu da'atin mustajabah la syakka fihin. 3 doa yang pasti Allah kabulkan, tidak mungkin Allah tolak. Doatul walid, doa anak kepada orang tuanya. Doatul musafir, doanya orang yang musafir. Doatul mazlum, doanya orang yang tersakiti. Kita ketika berbakti kepada orang tua, setiap kita sholat, kita mengirimi doa kepada orang tua kita. Itu salah satu berbakti. Ketika kita bersedekah, kita mengirimkan pahala sedekah kita kepada orang tua kita. Kita menjalankan ibadah haji dengan niat agar pahala tersebut kepada orang tua kita. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Tidak ada ruginya, tidak ada dalam berbakti kepada orang tua, tidak ada dalam sejarah kerugian. Tidak ada ruginya kita berbakti kepada orang tua. Bahkan sebaliknya, ketika kita berbakti kepada orang tua, maka semua urusan kita dipermudah. Ada pepatah mengatakan, jika ingin rezekimu seperti raja, maka perlakukan ibumu seperti ratu. Jika ingin mengejar kesuksesan, maka kerjalah restu orang tua. Jika kalian berbakti kepada orang tua kalian, maka niscaya anak kalian akan berbakti kepada kalian. Birru abakum tabarrukum abnaakum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya ini anak kalian akan berbakti kepada kalian. Bukti nyata yang kita kenal masyhur ceritanya di mana-mana. Uwais Al-Qarani, dia hidup di zaman Rasulullah SAW. Dia beriman kepada Allah dan mempercayai Rasulullah sebagai utusan Allah, akan tetapi dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Sayyidina Umar, ketika bertemu Uwais Al-Qarani dari Yaman, maka mintalah doa kepadanya. Ketika zaman berganti meninggalnya Rasulullah, Umar bin Khattab akhirnya bertemu dengan Uwais Al-Qarani dan meminta doa kepada Uwais Al-Qarani. Kata Umar bin Khattab, amalan apa yang kau lakukan sehingga Rasulullah menyuruh saya untuk meminta doa, meminta syafaat kepadamu? Kata Uwais Al-Qarani, saya berbakti kepada orang tua. Dia tidak dikenal di dunia, akan
tapi dikenal oleh penghuni lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina ajma'in fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah shalla 'ala nabiyyi qadiman wa lam yazal qailan 'alima. Wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haitsuma kuntum fasallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni wa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'ah sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa ya ayyuhal mustaquna illa ru'ya jamali sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi khususan minhum bil aslil ariq khalifatur rasulillah sayyidina Abu Bakar as-Siddiq wa ala zahidil awwab an-naqiq bis sawab amirul mu'minin sayyidina Umar ibn Khattab wa ala zamil al-Quran dinur raini wal burhan amirul mu'minin sayyidina Uthman ibn Affan wa ala asadillahil ghalib imamil masyariq wal magharib amirul mu'minin sayyidina Ali ibn Abi Talib wa ala ibnayhi sayyidinain al-Hasan wal Husain wa ala ummihima Fatimatu Zahra wa Khadijatul Kubra wa Aisyatu Ridha wa ala ammayhi mu'azzamain 'inda Allah wan nas sayyidina Hamzah wa sayyidina Abbas wa ala baqiyati sahaba Rasulullah ajma'in. Allahumma salli li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbi fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.